Halo Sobat Seni, jumpa lagi pada Citra Art Corner. Sore ini sangat spesial karena kita akan mengunjungi rumah dari Raden Saleh. Kita ketahui Raden Saleh adalah kita kenal sebagai pelopor seni lukis modern di Indonesia. Karena beliau yang pertama kali mempelajari dan juga mendapatkan pendidikan ala barat dalam bidang seni rupa. Rumah Raden Saleh ini dibangun pada 1852 ketika Raden Saleh menikah dengan Konstansia. Konstansia kita kenal pada masa itu merupakan seorang perempuan yang terbilang kaya karena memiliki pabrik minyak wangi dan juga sanggar pembuatan perhiasan pada masa tersebut. Rumah Raden Saleh secara struktur masih terjaga dengan baik meskipun pada beberapa sisi terdapat bangunan-bangunan maupun detail-detail yang sudah tidak terawat. Ya, rumah ini konon terinspirasi dari salah satu puri yang sempat dikunjungi oleh Raden Saleh di Jerman, sehingga kita akan melihat detail-detail arsitektur dan interior yang sangat kental dengan pendekatan gaya-gaya Eropa pada masa tersebut. Sobat Seni, sejarah dari perjalanan satu bangsa termasuk di dalamnya perjalanan seorang pelukis terkenal Raden Saleh bisa kita dapat dari berbagai sumber, salah satunya melalui novel yang ditulis oleh Iksaka Banu dan Kurnia Effendi. Di novel ini kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan Raden Saleh pada tahun 1850-an, terutama di saat Raden Saleh dan Konstansia mendiami rumah yang sekaligus sebagai puri yang kita baru saja saksikan beberapa waktu yang lalu. Nah, rumah ini memiliki kenangan tersendiri. Namun sayangnya Sobat Seni, hubungan antara Raden Saleh dan Konstantia tidak berlangsung lama karena pada tahun 1867 setelah mereka berpisah, rumah ini kemudian dijual. Rumah ini sempat berpindah tangan dari satu orang dan juga kepada yayasan yang lain. Sampai akhirnya rumah ini kemudian dijadikan rumah sakit yang kita kenal sebagai Rumah Sakit PGI Cikini hingga saat ini. Itu ada kayak kembangnya gitu. Aslinya begitu. Nah, saya nggak tahu apakah ujung kayak ini. Tapi itu kok? Iya. Tapi itu apa ya? Yang dia lukis di sini itu orang Arab diterkam sama singa. Buku ini saya baca terinspirasi dari puri yang di Dresden itu ya? Betul, ada dua puri, puri Kallenberg sama puri Rosenau. Ini sempat dibeli jadi rumah sakit Koningen Emang. Sebelum diambil lagi oleh kita, jadi PGI. Mas, sekarang karena udah ini ada beberapa disuruh dari mereka dari Dinas Cagar Budaya nggak boleh, cuma di bawah sini aja digunakan. Ya, saya sedang bersama dengan Mas Banu, salah satu penulis buku novel Pangeran dari Timur. Buku ini sangat menarik karena menceritakan tentang Raden Saleh, pelopor seni lukis modern Indonesia. Kita ketahui Raden Saleh adalah pelukis pribumi, keturunan bangsawan yang pertama kali mendapatkan pendidikan di Barat. Nah, saya penasaran dengan Mas Banu dengan menuliskan sebuah novel, tapi berdasarkan sumber sejarah dan bagaimana menginterpretasikan tentang kehidupan Raden Saleh pada beberapa ratus tahun yang lalu, Mas Banu. Ya, pada awalnya kan sebuah rasa penasaran ya. Bagaimana mungkin kita orang Indonesia bisa luput menceritakan kehidupan orang yang sangat hebat di zamannya. Kenapa kita bisa luput? Bahkan buku-buku seni rupa ketika saya kuliah dulu tahun 1980-an itu tidak banyak menyinggung Raden Saleh. Jadi hanya ada cerita bahwa dia ke Belanda, gambar-gambar beberapa lukisannya. Tapi setelah itu kalau kita cari info, apalagi lewat internet zaman dulu ya, yang ketemu adalah mitos. Seperti yang diceritakan oleh Mas Kurnia tadi. Jadi mitos yang kita tahu dari kecil ya, misalnya Raden Saleh gambar bunga, kupu-kupu datang. Raden Saleh gambar makanan, lalat datang. Seperti itu kan. Nah itu membuat Raden Saleh itu seperti dewa. Jadi seperti sesuatu yang suci yang kita nggak bisa pegang dia. Padahal kan keliru sebenarnya kan.
kita harus mencintai pahlawan kita, betul. Tapi tidak dalam posisi seperti itu. Karena kan dia manusia biasa yang harus kita tahu ceritanya seperti apa tuh. Gitu. Jadi kalau kita boleh membandingkan dengan pahlawan-pahlawan di Amerika misalnya, mereka kan ketahuan orang biasa. Misalnya kayak Jim Bowie itu. Dia kan jago duel tapi pemabuk juga, dia penjudi, dia main cewek tuh. Tapi dia menyerahkan hidupnya di Benteng Alamo ketika Benteng Alamo itu diserbu oleh tentara Meksiko dan dia mati di situ kan. Itulah pengorbanan sebesar-besarnya dari seorang pahlawan. Jadi orang boleh melupakan masa lalunya karena dia membuktikan bahwa dia itu mencintai negaranya. Nah ini kenapa pahlawan-pahlawan kita tuh begitu asing, begitu jauh tuh. Itu yang kadang-kadang membuat saya penasaran, termasuk si pelukis ini. Yang lain tuh ada ceritanya, kok ini nggak ada tuh. Kenapa? Apakah karena dia dalam posisi dipertanyakan, dia itu nasionalis atau dia itu kolaborator Belanda sehingga orang gampang, aku nggak mau lah menyelidiki itu tuh. Nah berdasarkan itu saya dan Mas Kurnia berusaha membuat suatu tafsir, betul tafsir tuh. Karena belum tentu juga betul yang saya tulis itu dan bersama Mas Kev itu. Tapi saya bisa membuat tafsir bahwa Raden Saleh itu memang seorang yang pribadinya itu terbelah. Di satu sisi dia ingin dianggap orang Eropa karena dia punya pengalaman lama di Eropa. Di sisi lain, ketika dia pulang dia direndahkan kan. Jadi terbakar emosi nasionalismenya. Dia ingin membuktikan pada orang-orang Belanda di sini bahwa dia tuh nggak bisa diperlakukan seperti ini. Aku di luar sana sepantar sama orang penting. Di sini kalian anggap aku tuh sampah kayak gitu tuh. Nah itu yang jadi memang betul dia tuh di satu sisi itu seperti itu, kelihatan seperti kolaborator karena dia lama di Eropa dan menikmati semua fasilitas Eropa itu. Tapi di sisi lain kelihatan jiwa pemberontaknya itu, meskipun ya sama seperti yang lain juga pemberontakannya tuh pemberontakan pribadi ya. Kita nggak bisa bilang dia tuh nasionalis karena ya Indonesia belum ada waktu itu kan. Jadi sifat pemberontakannya memang pemberontakan pribadi karena dia diinjak. Jadi dia berontak. Kebetulan yang dilawan Belanda. Jadi udahlah semua yang melawan Belanda pasti kan dianggap pahlawan kan gitu. Tapi ternyata dia nggak sehitam putih itu. Di sisi lain dia juga ingin dianggap orang Eropa. Itu yang bikin dia tuh selalu tidak hitam putih. Dan bagi kami justru itu menarik. Gitu. Manusia seperti itu kan nggak mungkin hitam putih kan. Pasti ada sisi yang berwarna. Paradoksal ya. Itu aja. Mas, sejauh mana risetnya nih Mas? Tadi saya dengar luar biasa tuh melakukan riset ke beberapa sumber sejarah maupun. Iya betul. Jadi waktu kami mulai menulis ini kan tahun 1999 itu belum ada apapun dokumen resmi kecuali kalangannya Harisya W. Bahtiar, Raden Saleh anak Belanda. Tapi itu juga udah nggak tahu di mana itu. Gitu ya. Sehingga kami kesulitan. Satu-satunya yang jadi acuan kami adalah sebuah buku katalog. Jadi rupanya tahun 80 dulu pernah ada pameran Raden Saleh, tapi kita waktu itu masih SMA ya, tahun 80 itu belum ngerti itu. Jadi kita nggak nasional gitu kan ya? Nggak tahu saya persisnya dulu tuh. Kayaknya di tim kayaknya. Di tim. Karena kalau saya lihat bukunya tuh ada lambang Cipta. Ya. Nah itu jadi dari buku itulah satu-satunya sumber sejarah realis yang kita tahu ya. Kalau sebelumnya kan tadi itu mitos-mitos kan. Kalau di buku itu diceritain dia lahir di mana, pamannya siapa, kenapa dia ke Belanda, terus kapan dia pulang ke sini. Itu ada istrinya siapa tuh. Tentu saja dalam bentuk-bentuk yang masih mosaik gitu ya. Tapi itu yang bikin kita, wah ini bisa nih kalau kita berniat, pasti bisa nih jadi diselidikin ya. Kita ke Andri. Tapi ya tadi itu hambatannya di Andri itu terbatas juga ya. Bahasanya bahasa Belanda zaman dulu. Terus udah gitu tulisannya Raden Saleh kan terlalu indah ya. Sedemikian indahnya kita jadi nggak bisa baca tuh. Udah gitu bahasa Belanda pula. Jangan kali masih. Iya. Itu ada foto berbahas bersama katanya. Baiklah Sobat Seni, semoga pengetahuan yang kita dapat hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa pada tayangan Citra Art Corner berikutnya.